puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua dirawat oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, beranjak pada pesan Tuhan di hari Selasa ketika kita sama-sama berdoa, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Iman Sejati. Kasih di dalam nama Tuhan, kita tahu bahwa perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita tidak mudah. Tetapi Yesus pernah berkata, adakah aku dapati iman ketika aku datang yang kedua kali. Kita akan sama-sama baca di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Waktu itu suaranya mengguncang bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 12, kalau kita lihat perikop ini, judulnya adalah perikopnya tentang bertahan di dalam iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani pasal 12 ini kita berbicara tentang iman. Ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Ibrani. Kekasih-kekasih Tuhan, Paulus mengharapkan dalam segala situasi dan kondisi yang jemaat Tuhan atau umat Tuhan yang ada di Ibrani itu mereka tetap kuat di dalam iman. Demikian juga firman Tuhan ini datang kepada setiap kita jemaat Breakthrough. Apapun yang terjadi saat ini, apapun yang akan terjadi di bumi ini, goncangan-goncangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan di bumi ini, bahkan di dunia ini, biarlah itu tidak membuat iman kita tergoncangkan, tetapi kita tetap di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena saudaraku, goncangan-goncangan bahkan firman Tuhan katakan bukan hanya bumi saja yang digoncang, bahkan langit akan tergoncangkan. Tetapi semuanya itu digoncangkan, firman Tuhan katakan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Apa yang tidak tergoncang? Iman kita kepada Allah. Kekasih di dalam nama Tuhan, karena kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang mahal, hidup kita milik Kristus. Kita bukan saja hidup di tengah bumi ini, tetapi firman Tuhan kata kita ini adalah orang-orang kerajaan. Katakan amin. Dan saudaraku, ketika kita ditebus oleh Tuhan, hidup kita itu sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Artinya hidup anak-anak Tuhan sudah di dalam lingkup kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita di dalam kerajaan Allah, artinya ketika hidup kita di dalam kebenaran, ketika hidup kita di dalam sukacita, ketika hidup kita di dalam damai sejahtera, kita sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Dan ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah itu, maka goncangan apapun yang terjadi atas bumi ini, kita tidak akan pernah tergoncang. Katakan amin. Amin saudaraku. Untuk itu marilah
kita akan terus tinggal tetap hidup di dalam kerajaan Allah itu. Saudara, iman tidak diukur oleh besar dan kecilnya masalah, tapi dari seberapa percayanya kita kepada Yesus. Sekali lagi, iman tidak diukur dari besar kecilnya masalah yang kita hadapi, tapi dari seberapa percayanya kita kepada Yesus. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ukurannya adalah seberapa percayanya kita kepada Yesus. Saudara, ketika murid-murid panik karena topang yang datang, ketika Tuhan Yesus dan murid-murid setelah pelayanan, dia bertolak ke seberang surga. Dia naikin sebuah kapal. Dia naik sebuah perahu, murid-murid bersama dengan Yesus. Di tengah perjalanan ombak yang sangat besar laut, itu mengakibatkan banyak air yang masuk ke dalam kapal itu. Murid-murid menjadi sangat ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid panik karena ombak, saudara, Yesus ada di sana. Tapi itu adalah kesempatan. Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya betapa kehadiran Tuhan lebih kuat dari ancaman apapun. Katakan amin. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan lebih kuat dari ancaman apapun. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, lebih kuat dari masalah apapun. Besar kecilnya masalah di dalam hidup kita, ketika kita menyadari bahwa Yesus ada bersama dengan kita, iman kita akan tetap kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman sejati tumbuh bukan ketika kehidupan ini tenang, tetapi iman sejati tumbuh ketika ada badai atau Tuhan datang dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Padahal Yesus ada di tengah-tengah mereka, padahal Yesus ada di kapal itu, tetapi ketika topang begitu datang mengamuk, mereka menjadi sangat ketakutan dan mereka baru sadar bahwa Yesus ada di kapal itu, sehingga dikatakan, Guru, kita binasa. Kadang-kadang ketika masalah datang, kita baru ingat, ternyata kita butuh Tuhan. Kalau gak ada masalah seperti ini, kita gak butuh Tuhan. Saudara, letak percaya kita, saudara yang dikasih Tuhan, iman kita tidak diukur dari besar masalah, ada dan tidaknya masalah, tapi iman kita diukur dari seberapa besar kita percaya sama Tuhan. Apakah ketika ada masalah saja kita percaya sama Tuhan? Ketika tidak ada masalah, kita tidak perlu Tuhan. Seringkali saudaraku, ketika kita ada di dalam jalan tol, nyantai, ketika sepertinya kita tidak ada masalah, nyantai. Ketika ada masalah baru, Guru, berteriak, saudara. Artinya percaya kita hanya ketika ada masalah. Kalau nggak ada masalah jadi nggak percaya, nggak dibangun iman itu. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu Yesus berkata, di manakah kepercayaanmu? Saya berharap Yesus bertanya kepada kita, di manakah kepercayaanmu? Bukan saja ketika kita ada badai. Katakan amin. Bukan saja ketika kita ada masalah, tetapi dalam setiap situasi tenang pun kita tetap percaya bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Supaya kita nggak tertidur iman kita, saudara. Sehingga ketika ada topang, saudaraku, kita sudah siap
siaga senantiasa di dalam iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, yang kedua, iman membuka ruang bagi Tuhan untuk bertindak melampaui logika. Katakan amin. Iman membuka ruang Tuhan untuk Tuhan bertindak melampaui logika. Saudaraku, tahu enggak? Banyak hal yang kita dapati di dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan akan melampaui logika kita. Bahkan firman Tuhan katakan apa yang gak pernah kamu pikirkan, apa yang gak pernah timbul dalam hati, dan apa yang gak pernah ada di dalam hati kita, Tuhan sediakan melalui logika. Saudara jemaat Petrus begitu banyak mengalami Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong kita, bagaimana cara Tuhan memberkati kita, bagaimana cara Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana cara Tuhan menyertai perjalanan kita yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan, yang tidak mungkin melalui logika kita, tetapi Allah kerjakan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Saudara, secara pribadi saya banyak mengalami dan melihat betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang di luar logika. Saudaraku, saya percaya setiap kita pernah mengalami yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan waktu Bapak Eko di sini 2 minggu yang lalu, bahwa pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itulah sebenarnya waktu-waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu setiap pengalaman pribadi dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, saudaraku, jangan anggap itu hanya sebagai angin lalu, jangan anggap itu hanya sebagai kebetulan, tetapi kecil sekalipun kita mengalami bahwa betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu berkuasa, itu menjadi sebuah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, sehingga setiap pengalaman itu membuat kita semakin dan semakin mencintai Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, di pengalaman lain bersama-sama dengan murid-murid Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, masih pernah badai. Ketika setelah pelayanan, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak menyeberang melalui sebuah kapal, dan Yesus tidak ikut pada waktu itu. Tapi Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Dia mengizinkan murid-muridnya untuk berjalan terlebih dahulu, saudaraku. Dan ketika itu Yesus sedang berdoa. Saudaraku, kira-kira tengah malam, cerita itu tertulis di Matius pasal 14 ayat 30. Ketika tengah malam, kira-kira jam 3 pagi, ketika jam 3 pagi, malam hari menjelang pagi hari, saudaraku yang dikasih Tuhan, tiba-tiba ada badai kembali mengamuk, ada obat kembali mengamuk, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang itu membuat murid-murid juga sangat ketakutan. Tetapi tanpa diundang, tanpa dipanggil, saya percaya Yesus adalah manusia 100%, tetapi dia juga Tuhan 100%. Katakan amin. Apa yang terjadi atas murid-muridnya di pagi hari itu, di jam 3 pagi itu, pasti Yesus merasakan, tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya Yesus berjalan di atas air. Nah, ketika Yesus berjalan di atas air, menemui apa yang sedang dialami oleh murid-muridnya, pada saat itu murid-murid sangat ketakutan. Justru melihat Tuhan itu seperti apa? Pikiran hati seperti dikasih Tuhan. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Dan ketika murid-murid yang mendengar Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Saudaraku, ada seorang yang sangat pemberani, dia bilang begini. Petrus bilang begini sama Yesus, Yesus, kalau memang engkau adalah Yesus,
suruh aku berjalan di atas air. Yesus berkata demikian. Ini tak singkat ya ceritanya. Mari kemari berjalan. Saya mau singkat cerita tanpa berpikir panjang ya. Saya katakan tadi bahwa sesungguhnya iman membuka ruang bagi Tuhan untuk bertindak di luar logika manusia. Dan ketika Petrus tidak memakai logikanya, Petrus langsung melompat, saudara, dia melangkahkan kakinya ke air dan Petrus bisa berjalan di atas air. Katakan amin. Tapi ketika logikanya bermain, dia mulai rasa-rasa ada siwir-siwir angin yang sejuk. Dia mulai melihat di bawah air. Dia tidak lagi di atas kapal. Dia melihat angin. Dia melihat ombak. Logikanya mulai main. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat itu juga Petrus mulai berjalan. Tetapi ketika dia mau tenggelam, tangan Tuhan menolong. Dan dia memegang tangan Petrus. Dan akhirnya Petrus dan Yesus berjalan di atas air menuju ke kapal itu. Dan Tuhan berkata, jadilah tenang. Maka badai itu pun berhenti. Katakan amin. Saudaraku, iman itu melampaui logika kita. Ketika kita sudah berpikir dengan logika kita, iman kita sudah tidak main lagi, maka kita akan tenggelam. Saudara, untuk mempercayai Yesus di dalam hidup kita ada banyak tantangan, saudara. Untuk kita tetap berpegang kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, itu butuh perjuangan, saudara. Gak mudah. Saudara, kalau saudara lihat YouTube zaman sekarang, perdebatan, ada yang menguatkan, ada yang melemah. Kalau kita tidak memiliki iman yang kuat terhadap Yesus, kita akan tergerus dengan dunia. Apalagi ditambah dengan masalah, persoalan, goncangan yang terjadi atas dunia. Kalau kita tidak berpegang pada Yesus, kita akan tenggelam oleh situasi zaman saat ini. Mari jadikan iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang dalam kasih-Nya, terus aku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Iman sejati lahir dari ketergantungan pada Tuhan, bukan kemampuan. Amin. Iman sejati lahir dari ketergantungan pada Tuhan, bukan kemampuan. Saudara, sebab itu ada ayat yang berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetapi balikannya dari itu adalah terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, kita boleh pintar itu bagus, ya, pintar itu bagus. Tetapi kemarin kita sudah mendengar firman dari Pak Eko, kalau ingin melihat karya-karya Tuhan yang ajaib, kita harus apa? Bodoh menurut dunia. Betul nggak? Karena orang yang bodoh menurut dunia akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang pandai menurut dunia. Ya, contohnya kemarin sederhana lah.
kita berbuat baik tapi dijahatin, tapi tetap berbuat baik. Bodoh nggak? Ya kan? Bodoh kan? Kita udah baik, jahatin melulu, tapi tetap baik gitu. Bodoh kan? Menurut dunia. Kalau menurut dunia kan orang jahat balik jahat, benar nggak? Tapi kalau menurut anak Tuhan, ya tetap berbuat baik. Saudara, ketika saya tadi keluar, kakak-kakak yang setia mengatur motor-motor kita, makasih kakak-kakak yang baik hati yang selalu atur parkiran, saudara. Ternyata kakak-kakak ini dapat hikmat dari Tuhan. Dia berpikir demikian. Perasaan hampir setiap kita datang, kita selalu bersihkan area luar itu dari paku-paku kaca, betul nggak? Saya setiap jalan juga selalu melihat ke bawah, Bapak Ibu. Kemarin saya jalan sama Ana, ketika kami jalan kaki, sepanjang jalan setiap ketemu paku kami ambil, kami buang ke tong sampah. Kenapa demikian? Karena saya berpikir jangan sampai jemaat yang jalan kena paku atau motornya kena paku sehingga terjadilah kebocoran. Bahkan beberapa hari yang lalu pakai itu yang magnet dapat paku banyak, betul nggak? Sampai singkat cerita akhirnya dapat hikmat dipasang CCTV. Ternyata CCTV-nya hanya dimasukkan di dalam satu tab, dan kebetulan tabnya rusak, hari ini tidak bisa dilihat. Akhirnya tadi dapat hikmat, coba disebar dengan beberapa orang supaya tidak hanya satu orang yang memperhatikan itu CCTV. Kakak tadi mengatakan bahwa tadi pagi, padahal beberapa hari yang lalu kita udah bersihin, tapi kakak-kakak tadi dapat sakepok paku-paku lagi, saudara. Kita doakan, kita nggak akan berbuat jahat, kita doakan kalau ada orang yang berniat jahat supaya Tuhan jauh mereka. Ya, akhirnya kita punya hikmat supaya setiap minggu pagi, ini tugasnya Kak Ayos ini. Om Yas bertugas dan kita semua setiap minggu pagi kita akan mulai bersihkan lagi, lihat lagi, dan kita lihat di CCTV apakah memang ada yang sengaja berniat jahat. Karena kita selalu bersihkan, Bapak Ibu, tapi kenapa paku-paku itu masih selalu ada setiap minggu pagi? Ya, tapi yang sudah kena bocor jangan lemah ya. Semangat! Iman yang sejati adalah iman yang melampaui logika. Sekalipun kena paku tetap setia beribadah. Amin. Yes. Iya, itu melampaui logika juga, saudaraku. Iya. Dan kita tetap doakan supaya setiap orang-orang yang berniat jahat dijamah hatinya oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, ketika kita mendengar cerita tentang murid Tuhan yang mengusir setan, bukan mengusir setan. Ketika murid Tuhan mengusir seorang anak yang bisu, yang katanya kena kuasa kegelapan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam keadaan seperti itu, waktu itu Yesus ada di sana, dan saudara yang dikasih Tuhan, Yesus menyuruh penyakit bisu itu keluar dari anak itu. Terus murid-muridnya bilang begini sama Yesus, Yesus, aku tuh tadi udah usir ini setan yang merasuki anak ini, tapi kok nggak bisa keluar. Ini bahasa saya ya. Terus Yesus berkata kepada murid-muridnya, katanya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudara, tahu nggak?
ada masalah-masalah di dalam hidup kita yang kita bisa kita atasi dengan cara kita. Ada banyak masalah-masalah di dalam hidup kita yang bisa kita atasi dengan pengalaman kita. Ada masalah-masalah di dalam hidup ini yang bisa kita atasi dengan kepandaian kita. Tetapi tahukah saudaraku yang dikasih Tuhan, kepandaian kita terbatas, kepintaran kita terbatas, hikmat manusia kita terbatas. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak dapat diatasi oleh keterbatasan kita. Tetapi melalui ketekunan kita di dalam doa itu bisa teratasi. Katakan amin. Apapun masalahnya, entah itu masalah penyakit, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah keluarga. Saudara, saya pernah bertemu, bahkan selalu bercerita atau sharing dengan seorang ibu. Saudara, ibu ini memiliki seorang putri. Waktu itu putrinya itu dikuliahkan di Jogja. Ketika ibu ini memuliakan putrinya di Jogja, putrinya itu berkenalan bersama saya dengan seorang yang bukan seiman, saudara. Singkat cerita, dia adalah calon tokoh agama dari agama saudara kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ibu ini sangat sedih. Ketika anak ini dinasehati, nak itu bukan seiman, apalagi dia punya kehidupan yang dia adalah calon seorang pemimpin agama tertentu. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi anak ini karena saking cintanya, kan kata anak sekarang itu kalau udah cinta tai kucing rasa coklat, gitu ya. Saking cintanya sepertinya nggak dapat dipisahkan. Bahkan saudaraku, ketika dinasihati justru membuat anak dan orang tua ini berantem. Ketika ibu ini menceritakannya kepada saya kasih tahu saudaraku, kalau ibu yang larang-larang nanti seperti film India, semakin dilarang semakin lompat akur. Ayo kita berdoa saja. Singkat cerita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibu ini berdoa. Bukan hanya berdoa, tapi dia berdoa dan berpuasa. Dari dia semester 1 sampai semester terakhir, sampai dia lulus sudah. Tapi cintanya semakin melekat. Akhirnya dia masuk ke S2 selama 2 tahun. Tidak bisa terpisahkan juga, ibu ini tetap berdoa dan berpuasa. Karena kalau dilarang anak ini memberontak, lagu yang kasih Tuhan. Sampai dia lulus S2 semakin melekat cintanya. Sampai akhirnya Tuhan bawa dia ke Bali untuk menjadi seorang dosen di Bali, saudara dikasih Tuhan. Tapi cintanya semakin melekat. Tapi ibu ini tidak pernah putus-putus berdoa dan berpuasa. Singkat cerita saudara yang dikasih Tuhan, suatu hari anak ini datang kepada saya. Ibu, tetapi saya takut, tante, saya sudah ambil keputusan. Keputusan apakah berani? Saya mau jadi mu'alaf. Ketika itu saya cuma tersenyum, karena saya sudah dapat ketakutan jauh-jauh. Saya katakan, kamu tidak akan pernah jadi mu'alaf, karena kamu sudah disiapkan seorang jodoh yang sudah ada buat kamu. Dan kamu tahu gak, saat ini yang kau pertahankan sebenarnya sudah punya pasangan. Dia bilang kepada saya, ibu ini dari mana taunya? Saya ini orang IT, saya tahu IT dan saya sudah selidiki. Orang ini adalah orang yang baik, yang selalu setia kepada saya. Saya tersenyum, saya tidak tahu dari siapa-siapa, karena saya juga gak kenal orang itu, saya gak pernah lihat orang itu, tetapi saya tahu orang itu di dalam roh. Gak sampai 1 minggu sudah dia datang kepada saya. Katakan tante semuanya benar. Ternyata pasangannya sedang hamil.
Dan saya memutuskan untuk tidak jadi mu'min. Saya bilang, nangislah nih, hendaknya tante masih tersedia buat kamu untuk menangis. Dan singkat cerita, pesan Tuhan untuk dia, saya katakan, di tahun ini kamu akan menemukan jodoh. Dan tahun depan, di awal tahun, keluarganya akan datang kepada keluargamu. Dan di tahun depan, kamu akan menikah dengan orang itu. Dia terkejut, siapa itu? Ya nggak tahu. Ya itu pesan Tuhan. Siapa orangnya saya nggak tahu. Nggak sampai 2 bulan, benar ketemu. Bulan November, ketemuan saudaraku. Bulan Desember, kenalan sama keluarga. Bulan Januari, dilamar. Bulan Mei menikah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Melampaui logika saudaraku, kalau kita percaya. Makanya kalau ada pesan Tuhan pegang, kalau ada janji Tuhan pegang, sekalipun itu melampaui logikamu, pegang itu menjadi sebuah janji Tuhan. Imani, doakan, kalau perlu berpuasa, maka apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi. Amin. Dan pasangan itu adalah seorang anak Tuhan, benar-benar anak Tuhan. Ibunya yang berdoa puasa hampir 8 tahun lebih dia berdoa dan berpuasa, tidak pernah berhenti. Nah, saksiin ya Ade ya, Mas Ade. Mas Ade itu ketika banyak hal menghadapi hal waktu dia termasuk pemunah ya saudara. Kemarin dia berdoa berpuasa 40 hari bukan sore saudara. Dan ada banyak keajaiban yang dia alami bersama dengan Tuhan Yesus. Melampaui logika saudara. Tetapi itulah Tuhan. Ada jenis-jenis tertentu yang tidak bisa kita atasi dengan cara pikir kita, dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, tetapi hanya dengan berdoa dan berpuasa. Yang keempat, iman sejati adalah iman yang berjaga dan teguh di tengah zaman yang goyah. Katakan amin. Saudara, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi situasi saudara yang dikasih Tuhan yang tidak mengenakan, bahkan dia harus dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, tetapi dia tetap memiliki iman. Bahkan dia katakan, ditolong ataupun tidak ditolong oleh Tuhan, aku tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Iman sejati tetap berjaga di tengah goncangan kehidupan. Yesaya pasal 26 ayat 3, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu ia percaya. Saudara, ayo kita kuat kalau kita teguh ada damai sejahtera Tuhan kasih. Sekalipun goncangan saudara, sekalipun badai datang, tetapi ada damai sejahtera. Karena apa? Karena kita sudah dibawa oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, tahukah saudara yang dikasih Tuhan, kalau setiap hari kita sadar, kalau setiap hari kita ingat bahwa kita ditembus oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah. Di sana ada kebenaran, di sana ada damai sejahtera, di sana ada sukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ketika itu mewarnai hidup kita, ketika damai sejahtera, sukacita, kebenaran mewarnai hidup kita, maka kita sedang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Ketika hatimu sudah mulai tidak sukacita, ingat, berarti aku sudah mulai keluar dari kerajaan. Kembali, ingat firman Tuhan, ingat janji Tuhan, ingat bahwa kita sudah ditebus, dibawa oleh Tuhan kepada satu kerajaan yang tidak tergoncang. Kita mulai lagi bangun itu damai sejahtera melalui doamu, melalui penyembahanmu, melalui perenungan
kebenaran, diintimidasi oleh kebenaran, oleh firman, bukan oleh masalah. Kalau pikiran kita diintimidasi dengan masalah, gak damai, gak tenang, gak sukacita. Kalau pikiran kita diintimidasi dengan kebenaran, dengan firman, ada kekuatan, ada damai sukacita. Makanya kenapa kita sering diingatkan supaya kita menghafal itu firman-firman Allah yang menguatkan, yang memberikan kekuatan, yang menyembuhkan, yang menyehatkan, yang membuat kita semangat. Saudaraku, supaya itu terus mengintimidasi pikiran kita sehingga kebenaran itu menjadi gaya hidup kita. Supaya apa? Supaya kita nggak goyah di dalam menghadapi segala situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Nah, yang menjadi masalahnya adalah bagaimana caranya kita membangun iman sejati itu. Kan ada iman sejati itu begini, iman sejati itu begini, iman sejati itu gini. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya iman kita terus memiliki iman sejati? Tadi di dalam Ibrani pasal 12 ayat 19 dikatakan ini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dari ayat tadi itu maka dapat disimpulkan supaya iman kita itu memiliki iman sejati, maka selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Ditolong nggak ditolong Tuhan, sekalipun Tuhan belum tolong, kita tetap mengucap. Kemarin 2 minggu yang lalu ya. Yang kedua, tetap beribadah di dalam segala keadaan, panas, hujan, sibuk. Amin. Amin. Jemaat terus. Amin. Tetap beribadah di dalam segala keadaan dan hidup takut akan Tuhan di dalam segala keadaan. Di mana saja, kapan saja, tetap memiliki gaya hidup takut akan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, sering yuk kita ke konser. Di konser itu saya banyak belajar kesaksian. Saudaraku, hidup kita itu sehari-hari itu nyata. Kalau saya konser itu bahagia banget. Bagaimana seorang mengatasi, memerangi ego pribadi, keinginan pribadi, amarah pribadi, hanya untuk menaklukkan dirinya kepada firman. Itu sebuah perjuangan ya Bapak Ibu. Saya kalau dengar kesaksian juga ya. Dalam kondisi keadaan yang seharusnya dia marah, tapi firman Tuhan katakan, kalau kamu lakukan itu bukan engkau. Itu bukan aku anakku. Itu bukan caraku. Ya, itu bukan caranya. Kalau kamu melakukan itu bukan aku. Di dalam hatinya Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus itu penting di dalam hidup kita. Sebab itu hidup takut akan Tuhan itu di mana saja, mau di rumah, mau di jalan, mau di darat, mau di laut, mau di udara, di mana saja, kapan saja, milikilah cara hidup yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Bukan sembunyi ya Pak. Takut ketemu Tuhan sembunyi, bukan. Takut akan Tuhan itu hidup menurut kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Kalau kemauan kita kan egois, ego, kepentingan diri sendiri. Tapi kemauan Tuhan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Katakan amin. Itu kemauan Tuhan. Kemarin sudah dikasih Tuhan di sini ada acara penjangkauan. Puji Tuhan ada 40 anak yang sekitaran itu ya, 43 ya, 43 anak ya berkumpul di sini saudaraku. Mereka mendengar cerita tentang Yesus yang sudah menyelamatkan, yang sudah menjadi juru selamat atas dosa manusia. Di situ guru gereja anak menerangkan bahwa dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan
berlawanan dengan keinginan Tuhan. Diulang lagi, dosa adalah segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang bertentangan dengan Tuhan. Nah sekarang begitu, kalau segala yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan bertentangan dengan keinginan Tuhan, itu namanya dosa. Tapi kita bersyukur sama-sama kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Tetapi hari ini dan selanjutnya, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, biarlah itu selaras dengan Tuhan. Katakan amin. Itu adalah kebenaran. Kalau hidup kita di dalam kebenaran, di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, berarti kita ada di dalam kerajaan yang tidak bertentangan. Amin. Saya akhiri dengan sebuah statement. Pemain musik semua boleh maju ke depan. Ya, ini dia. Siapa yang sudah hafal ayat ini? Angkat tangan. Siapa yang sudah hafal ayat ini? Udah ya, udah semua ya. Kita akan lihat 3 detik, nanti kita akan hapus, kita matiin maksudnya, dan kita akan ngomong bareng-bareng ya. Udah? Hafal semua? Udah? Tolong ditutup itu ayatnya. Yuk, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi. Aku sekarang gak ikut ya. 1, 2, 3. Itulah 2, 3. Sukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi. Saya berharap bisa sudah. Karena kalau Anda tinggal di dalam ini semua, berarti kita sedang tinggal di dalam kerajaan yang tidak. Kasih dan mengerti. Di dalam kehidupan ini, seringkali kita menghadapi banyak, tetapi Tuhan mau supaya kita terus menjaga iman kita untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan, suka dan duka, masalah kecil dan besar, percayalah, kalau di hari-hari kemarin Tuhan pernah tolong, maka ke depan Tuhan juga akan menolong.
itulah yang memampukan kami. Sehingga walaupun semua boleh bergoncang, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini boleh bergoncang, sehingga membuat manusia rasa takut dan bimbang, cemas dan khawatir. Tetapi karena kami ada di dalam hadirat-Mu, kami ada di dalam kasih-Mu, kami hidup di dalam doa, kami hidup di dalam ibadah, kami hidup di dalam ucapan syukur, maka semuanya yang ditakutkan oleh dunia ini, yang ditakutkan oleh manusia, kami tidak menjadi takut, karena kami tahu Engkau bersama dengan kami, Engkau tinggal di dalam hidup kami, Engkau tinggal di dalam hati kami. Ada satu kekuatan yang membuat kami semakin yakin, yang membuat kami semakin teguh, kokoh di dalam Engkau yang benar. Sama hal kapan dinyatakan Sadrak, Mesak dan Abednego ditolong dan tetap ditolong, aku tetap percaya kepada Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Untuk itu Tuhan, remakan firman itu di dalam setiap hidup kami, sehingga ada kekuatan baru yang mengalir selalu dalam hidup kami. Hari-hari ke depan, di dalam kami hidup berkomunitas, kami tetap ada di dalam kasih karunia. Engkau memberkati kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kasih dan setia. Dalam